ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang atas limpahan rahmatnya, barakahnya dan pertolongannya, maka kita masih sampai saat ini menjadi hamba-hamba yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Allah yang mulia ini. Maka kita berharap agar tentunya akhir kehidupan kita pun menjadi akhir kehidupan yang mulia, akhir kehidupan yang Allah ridai sesuai dengan kebiasaan orang-orang soleh. Seperti halnya baru-baru ini kita mendengar seorang yang soleh, insya Allah Bapak Wali Kota Bandung meninggal dunia ketika ingin memberikan khutbah Jumat. Meninggal di hari Jumat di masjid ketika beribadah, merupakan pertanda-pertanda husnul khatimah yang banyak. Kematian yang diirikan oleh setiap orang. Tapi kan kematian Allah yang ngatur. Kita bisa berharap, tapi kita tidak bisa menentukan bagaimana cara mati kita. Tetapi para ulama memberikan semacam kaidah petuah kepada kita. Perbanyaklah kebiasaan yang baik. Biasanya orang akan dimatikan dalam kebiasaan baiknya itu. Terutama kebiasaan-kebiasaan ketika dia bersendirian antara dia dengan Allah. Nah, ini kita harus memperbanyak amaliyah baik tersebut. Dan tentunya menghindari, mengurangi, atau tentunya menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena dikhawatirkan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan kebiasaan buruk itu. Dan tentunya sebagai orang-orang yang beriman, kita meminta kepada Allah. Karena kita tidak mungkin menggapai apapun, perkara dunia maupun akhirat, kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada Allah dalam setiap doa kita. Tiap habis salat mintakan kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya penilaian amal itu nanti di akhirnya. Karena banyak juga orang yang beramal soleh tapi akhirnya menjadi su'ul khatimah. Tetapi itu bukan tanpa sebab. Selalu ada asbab. Maka dari itu kita senantiasa sebagai manusia berikhtiar mencari asbab ridhanya Allah, yaitu membiasakan amal-amal baik sekecil apapun, karena amal baik itu sebagaimana kata seorang tabi'in yang mulia Urwah ibn Zubair, bahwa amal baik itu dia kalau hinggap pada suatu orang, maka dia akan mengajak teman-temannya yang lain. Awalnya orang mungkin membiasakan dirinya membaca Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran ini manggil temannya yang bernama sholat malam misalnya. Akhirnya setelah baca Quran dia juga mau coba-coba sholat malam. 2 rakaat saja dulu. 2 rakaat. Lama-lama minta nambah 4 rakaat. Dan seterusnya. Nanti sholat malam ini manggil lagi temannya yaitu sholat duha.
Nanti sholat duha ini manggil lagi temannya, nggak lengkap rasanya kalau belum tanpa puasa sunnah. Begitu seterusnya. Jadi satu amal baik dilakukan, dia akan memanggil teman-temannya yang lain. Sebaliknya amal jahat pun begitu. Amal jahat pun begitu. Bahkan seringkali kematian husnul khatimah itu diawali dengan dosa yang sangat kecil. Awalnya orang hanya memandang, membiasakan memandang sesuatu yang diharamkan. Lama-lama tidak lengkap rasanya kalau tidak mendengarkan, tidak lengkap rasanya kalau tidak melakukan. Akhirnya banyak orang berzina hanya diawali dengan pandangan. Begitu seterusnya. Maka perbanyak kebiasaan baik sekecil apapun yang kita bisa, dan hindari perbuatan buruk sekecil apapun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berada di ujung tahun 2021 ini, masih dalam suasana apa yang menimpa kita berupa pandemi yang masih berlangsung di dunia ini, di muka bumi ini. Tentu sebagai manusia yang lemah, kita hanya bisa ikhtiar dan berharap kepada Allah Ta'ala untuk mengangkat ini semua. Maka ikhtiar kita adalah bagian dari ibadah kita. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam beberapa tempat dalam ayat Al-Quran, Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berusaha berbuat baik. Patokan perbuatan baik itu adalah ketika kita tahu ini perbuatan baik dan kita berusaha untuk melakukannya dengan berpedoman kepada ilmu. Kalau kita sudah mengetahui ini adalah perbuatan baik, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Makanya semua perbuatan baik, sekalipun dia nanti salah sasaran, orang sedekah tapi dia salah sasaran, tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Orang beramal baik tapi salah sasaran misalnya, tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Orang melakukan suatu kebaikan, dia gagal, tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Karena kegagalan dan keberhasilan itu di tangan Allah. Dan kita para hamba hanya dituntut untuk berusaha. Di masa ini pula kita melihat berbagai macam kebaikan maupun keburukan silih berganti datang, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa disatukan dalam barisan-barisan kebaikan itu. Berbagai macam ekspansi pemikiran, kerusakan, dekadensi moral kita lihat di depan mata, bahkan perusakan terhadap akidah, apalagi menjelang tahun baru ini yang disertai dengan perayaan agama lain. Banyak kaum muslimin yang latah atau berusaha dilatahkan oleh para duat, para penyeru kesesatan dengan dalih toleransi misalnya, sampai akhirnya harus mengorbankan akidah atau minimal melakukan maksiat-maksiat yang mana para ulama terdahulu telah bersepakat akan keharamannya. Tiba-tiba datang sebagian orang yang mengaku ulama atau dianggap ulama oleh sebagian kelompok orang, berusaha untuk mengungkit atau mencoba mengacak-ngacak lebih tepatnya dalil-dalil agama untuk kemudian dijadikan pembolehan terhadap sesuatu yang telah diharamkan. Maka sebenarnya permasalahan seperti itu telah selesai dalam diskursus bahasan keagamaan. Tetapi munculnya orang-orang ini yang memang tidak bisa, yang memang merupakan pertanda akhir zaman. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis Abu Hurairah misalnya, Rasulullah mengatakan, tidak akan datang hari kiamat ini sampai kalian mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Dalam hadis Abu Hurairah ini para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Faris war Rum, Persia dan Romawi? Kata Rasulullah, wa manin nasu illa ulaik. Siapa lagi orang kalau bukan mereka? Itu dalam riwayat Abu Hurairah. Sementara dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang dikatakan para sahabat juga bertanya, mereka bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Yahudi dan Nasara? Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, faman? Siapa lagi? Jadi intinya dalam hadis Abu Hurairah adalah orang-orang pada saat itu kekuasaan Persia dan Romawi adalah yang menghegemoni dunia. Mereka lah kekuatan paling besar pada saat itu. Maka orang-orang pun akan mengikuti yang menghegemoni ini. Seperti sekarang kekuatan-kekuatan Barat, orang ingin mengikuti sunnah-sunnah itu, sunnah-sunnah orang-orang Barat itu. Ya, dari kebudayaan, dari cara hidup, gaya hidup dan lain sebagainya. Dan di sini letak awal kerusakan itu terjadi. Maka orang-orang Islam pun, orang-orang beragama pun mulai berpikiran sekuler. Pikiran sekuler itu bukan berarti dia meninggalkan agama, tidak. Pikiran sekuler itu adalah saya taat beribadah, beragama,
tapi saya membiarkan orang lain yang memilih jalan lain dan tidak boleh mencegah itu. Itu filosofi awal pemikiran sekuler, dan itu yang diinginkan oleh kelompok ghuzatul fikr, para penyerang pemikiran. Makanya belum ada sejarahnya di mana penjajah pun yang membubarkan masjid, merobohkan masjid, membubarkan pesantren. Hatta zaman Belanda, zaman Jepang nggak ada. Kecuali bila pesantren atau masjid itu dijadikan pusat kegiatan yang akan menentang mereka, baru itu akan dihancurkan. Seperti yang terjadi pada pesantren yang terkenal dalam buku-buku sejarah kita, pesantren Sukamanah di Tasikmalaya dengan pahlawannya Kiai Haji Zainal Mustafa. Syahid beliau bersama seluruh santrinya mempertahankan akidah, karena waktu itu Jepang menyuruh. Ada satu kasus pemicunya adalah kasus sekre. Sekre itu di mana setiap orang diharuskan untuk berruku menghadap ke timur, dewa mataharinya Jepang. Mereka tidak mau satu pesantren. Itu pemicunya. Ada masalah-masalah lain selain itu, tapi intinya adalah mereka tidak mau mengikuti, menjual akidah mereka demi para orang-orang kafir ini. Sampai akhirnya mereka ditumpas semua dan syahid insyaallah. Karena memang bukan berarti kita mengatakan bahwa kenapa mereka mati semua padahal mereka mempertahankan kebenaran. Merupakan sunnatullah. Orang-orang yang mempertahankan kebenaran itu akan mempertahankan akidahnya sampai titik darah penghabisan. Ini yang harus ditanamkan pada generasi muda kita, supaya generasi muda kita tidak menjadi generasi-generasi yang cengeng, menjadi generasi-generasi yang hedonis, yang yaitu tadi terpengaruh pada kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa yang menghegemoni. Inilah makanya setiap dai atau setiap doa harus menjadi orang-orang yang muslih, orang-orang yang memperbaiki keadaan. Kenapa? Karena islah atau memperbaiki keadaan ini yang akan menahan lajunya azab Allah Ta'ala kepada kita. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan Allah Ta'ala menghancurkan suatu negeri lantaran kezaliman yang dilakukannya, selama di penduduk negeri itu masih ada orang-orang muslih, masih ada orang-orang yang berusaha memperbaiki keadaan, yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Umumnya amar ma'ruf itu tidak dipersoalkan oleh orang-orang sekuler ini. Anda mau sholat 1000 rakaat pun silahkan. Anda mau kajian tabligh akbar di masjid manapun, ratusan ribu jamaah yang datang silahkan. Dengan syarat, jangan pernah larang kami berzina, jangan pernah larang kami mabok, jangan pernah larang kami judi, jangan pernah larang riba. Intinya itu sebenarnya. Makanya kita dapati di negara-negara modern, bahkan negara yang ngaku komunis sekalipun, mulai Rusia, Cina, masjid tetap saja menjamur. Bahkan sekarang Islam terbesar di mana? Di Cina. Kalau dari total jumlah penduduk, kalah kita. Memang hanya 10%, tapi 10% dari 2 miliar, 200 juta. Dalam artian, kalau sekarang ada penindasan di Uighur misalnya, itu lebih karena memang daerah itu daerah yang dicaplok. Jadi ada semacam separatisme di situ, lebih karena itunya. Sementara muslim-muslim yang lain tetap tidak dikekang dalam arti hanya untuk beribadah mahdoh mereka, ibadah ritual, tidak. Tetapi kalau sudah mau ikut campur dalam urusan politik, urusan ekonomi, urusan budaya, barulah Islam akan ditentang. Hanya seperti itu. Makanya lihat di mana negara yang tidak membolehkan pendirian masjid misalnya, tidak ada, hampir tidak ada. Karena mereka selama tidak mengganggu kerusakan-kerusakan yang ingin mereka timbulkan. Nah, dalam Islam tidak bisa seperti itu. Kita punya konsep yang mungkin tidak ada dalam agama lain, yaitu nahyu mungkar. Ini yang tidak disukai oleh orang kafir. Dan ini yang menyebabkan kita memang tidak akan pernah damai dengan kekafiran dan kebatilan, yaitu nahyu mungkar itu. Dan di mana-mana, dalam ajaran manapun, yang dimusuhi oleh umat adalah orang yang mencegah kemungkaran yang disebut dengan muslihun itu. Nabi Muhammad SAW dikenal al-amin, dikenal sebagai orang soleh, dipuji oleh semua orang yang musyrik-musyrik ini. Padahal beliau tidak pernah musyrik. Di zaman beliau itu hanya ada 4 atau 5 orang yang tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum arak, menjalankan secara konsisten ajaran agama Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, dan tidak pernah mereka dimusuhi. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mulai mengusik ibadah mereka, mulai mengusik berhala-berhala mereka, barulah dia dimusuhi. Ketika dia sudah menjadi muslih. Tetapi menjadi muslih adalah kewajiban kita semua.
Kewajiban bukan hanya para ustadz, para dai, kewajiban bagi para orang tua. Jangan sampai nanti ada orang tua rajin salat malam, baca satu hari bisa sampai 1 juz, tapi biarkan dia anaknya pacaran. Waliyadzubillah. Dayus. Jangan menjadi orang-orang yang dayus. Dan inilah pangkal-pangkal kerusakan. Ya. Maka dari itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan taufik, kekuatan untuk menjalankan islah ini, untuk bisa menjadi orang-orang yang nahi mungkar, paling tidak kepada diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hari Jumat, hari yang istimewa ini, kita berharap Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan kebaikan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Karena di hari inilah hari penuh barakah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati wuqiya fitnatul qabri." Siapa yang mati pada malam atau hari Jumat, maka dia dibebaskan dari fitnah kubur. Maka meninggal di hari Jumat ini menjadi salah satu pertanda husnul khatimah karena kemuliaan hari ini. Ya Allah memberikan dispensasi banyak dalam hari ini, dan juga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Ada dua masa di mana di hari Jumat ini Allah mengabulkan doa-doa kaum muslimin, yaitu ketika imam sedang berkhutbah, atau dalam tepatnya makanya disunnahkan kepada para imam untuk berdoa di akhir khutbahnya. Bahkan ini menjadi rukun khutbah menurut kedua mazhab, yaitu Syafi'i dan Hambali. Dan disunnahkan. Selain itu adalah waktu asar sebelum maghrib, maka memperbanyaklah doa nanti di sana. Ke kamar-kamar kita masing-masing. Di kamar-kamar kita masing-masing, kita tunggu pada jam 5 sore nanti kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Meminta apapun yang kita minta, dan terutama meminta adalah kebaikan diri kita dunia dan di akhirat, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Selain itu, disunnahkan pula untuk banyak-banyak bersedekah, dan juga memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala sendiri telah mencontohkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan bersama para malaikatnya bersalawat kepada Nabi itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Aqimis shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم